Kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. DPR lagi-lagi tersandera kali ini karena status sang ketua. Jadi tersangka kasus korupsi yang mega, Setia Novanto menyatakan perlawanan dengan terbuka. Enggan mundur dengan legawa, kekeh bertahan dengan dalih Undang-Undang MD3. Proses pengadilan memang belum berjalan, praduga tak bersalah tetap perlu dikedepankan. Tapi bagaimana dengan kepatutan dan etika? Pantaskah parlemen dipimpin seorang tersangka? Inilah Mata Najwa. Nasib Setia Novanto. KPK menetapkan saudara SM, anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka. Jangan sampai kami terus melakukan adanya penjoliman terhadap diri saya. Suhu politik di Indonesia kembali panas setelah Ketua DPR Setia Novanto menjadi tersangka korupsi mega proyek IKTP. KPK menetapkan status terhadap Ketua DPR ini berdasarkan sejumlah bukti dan kesaksian di persidangan. Tak pelak lagi hal ini semakin menambah deretan ketegangan DPR dan KPK. Mata Najwa mengundang sejumlah narasumber malam ini untuk membahas jerat korupsi mega skandal IKTP yang menyeret sang Ketua Umum Partai Golkar. Sudah hadir di studio Mata Najwa, saya mulai dari sebelah kanan dulu, Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid. Selamat malam Bang Nurdin. Selamat malam, Golkar tetap jaya. Terima kasih sudah hadir. Kenapa Anda harus memulai Golkar tetap jaya Bang? Apakah memang ada tanda-tanda sudah tidak akan berjaya sekarang karena Ketua Umumnya tersangka? Karena itu memang moto dari Partai Golkar. Oh begitu. Jaya dalam tantangan. Oh saya pikir itu karena mulai agak ragu. Nanti kita bahas. Sudah ada juga kuasa hukum Setia Novanto, Firman Wijaya. Mas Firman, terima kasih sudah hadir. Mas Firman, kami mengundang klien Anda, Setia Novanto, berulang kali dengan berbagai cara, tapi Setia Novanto menolak untuk hadir di Mata Najwa, Mas Firman. Ya, saya rasa banyak cara untuk menjawab persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Mata Najwa. Dan itu suara Setia Novanto. Karena itu terima kasih Anda sudah bersedia hadir untuk mewakili Setia Novanto malam ini. Undangan dari Mbak Najwa. Terima kasih Mas Firman, kita kasih tepuk tangan Mas Setia Novanto. Mas Firman Wijaya. Ada juga anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Maman Imanul Haq. Kang Maman, terima kasih sudah hadir. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kang Maman, anggota MKD Mahkamah Kehormatan Dewan. Kita akan bicara soal kehormatan malam ini, itu bagian Anda yang nanti menjawab. Siap. Di sebelah kanan sudah jelas, tanpa perlu saya sebutkan ini kubu apa, tapi yang jelas ini anggota DPR, Golkar dan kuasa hukum Setia Novanto. Siapa di sebelah kiri? Jeng-jeng, ada Ketua Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Selamat malam, Kak Febri. Terima kasih sudah hadir. Harus dikasih back sound jeng-jeng supaya KPK tetap semangat. Jangan mau kalah sama Golkar yang tetap jaya, Kak. Hadir juga di sampingnya Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S. Langkun. Selamat malam, Tama. Malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir. Dan yang paling ujung, orang yang selalu paling kencang kalau bicara soal DPR, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam, Kak Ray. Malam, Bu. Baik, kita bicara nasib Setia Novanto. Saya akan mulai dengan membahas apa sesungguhnya temuan utama KPK sehingga akhirnya menetapkan Setia Novanto menjadi tersangka. Dalam konferensi pers sudah disebutkan tapi masih belum konkret. Kalau boleh saya minta konkretkan, Kak Febri. Bukti apa? Apakah misalnya ada bukti aliran dana IKTP masuk ke kantong Setia Novanto sehingga akhirnya KPK berani menyebutkan ia tersangka?
Jadi proses persidangan sudah kita lakukan sekitar 90 hari ya. Jadi sekitar 90 hari proses persidangan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto. Dan di proses persidangan itu kita sudah buka dan periksa sekitar 106 orang saksi. Oke. Ada lebih dari 1.100 bukti surat yang juga diajukan di sana dan lebih dari 6.700 barang bukti yang juga diajukan di persidangan tersebut. Kita periksa ahli juga, termasuk juga tentu keterangan terdakwa, sehingga dibukalah rangkaian perbuatan atau rangkaian kasus indikasi korupsi KTP elektronik mulai dari proses penganggaran sampai pada proses pengadaan di sana. Apakah kemudian memang Setia Novanto diduga mengetahui seluruh proses itu dari mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengaturan, semuanya Setia Novanto terlibat? Dan setelah proses penuntutan dilakukan, tuntutan dibacakan, kemudian kami sudah berkesimpulan bahwa memang 2 orang terdakwa seharusnya terbukti bersalah dalam tuntutan tersebut dan kemudian kita tuntut, dan ada sejumlah pihak yang diduga bersama-sama dengan 2 orang terdakwa melakukan indikasi korupsi KTP elektronik yang merugikan keuangan negara sekitar 2,3 triliun. Anda tidak mau menjawab pertanyaan saya langsung, Kak Febri? Hasil dari tuntutan tersebut kita analisis dan kita pertajam, ketemulah minimal 2 alat bukti tersebut, bukti permulaan yang cukup. Tersangka SN diduga melalui AA. AA ini adalah tersangka sebelumnya yang sudah kita proses, lebih dari 140 saksi kita periksa di sana. Oke. Tersangka SN melalui AA diduga melakukan perbuatan-perbuatan baik itu aktif ataupun pasif dalam proses pembahasan anggaran. Jadi perlu diketahui bahwa indikasi korupsi KTP elektronik ini tidak hanya bicara soal pengadaan, tapi sebelum anggaran disahkan sudah ada indikasi pertemuan-pertemuan, pembicaraan dan pengaturan-pengaturan yang dilakukan Setia Novanto? yang dilakukan oleh sejumlah pihak dan diduga dilakukan oleh tersangka SN melalui AA dalam proses penganggaran ini. Dan juga spesifiknya, dalam proses Kak Febri, spesifiknya apakah memang ada bukti Setia Novanto menerima 574 miliar rupiah? Itu yang kita uraikan di dakwaan, bahwa ada pertemuan-pertemuan di awal, ada alokasi-alokasi sekitar 49% itu terdistribusi pada sejumlah pihak, dan ada yang angka yang disebutkan tadi yang akan atau direncanakan akan dibagikan pada sejumlah pihak, termasuk di sana disebutkan di dakwaan adalah tersangka SN dan juga tersangka AA di sana. Nah, inilah tentu yang kita buktikan selama proses persidangan. Saya ingin lempar langsung ke kuasa hukum Setia Novanto. Apakah klien Anda menerima 574 miliar rupiah? Ya, kalau tadi mendengar penjelasan Mas Febri sebagai praktisi hukum, saya melihat ada sesuatu yang agak membingungkan. Proses peradilan sedang berjalan, belum diputuskan, tapi kemudian sudah bisa disimpulkan seseorang dinyatakan terbukti bersalah. Nah, bagi saya ingin hanya menempatkan status Pak Setia Novanto sesuai dengan porsinya. Ketika KPK menetapkan status sebagai tersangka, maka tentu kita tidak boleh over prejudice, over prasangka, karena bagaimanapun statusnya masih tersangka. Bukti-bukti dokumen yang tadi dikatakan dalam proses peradilan ada sesuatu yang berbeda dengan proses penyidikan. Karena itu, hemat saya dengan sistem peradilan, maka tahapan antara penyidikan dengan proses pengadilan itu berbeda. Sehingga kita tidak bisa mencampur adukkan. Saya mengatakan secara sederhana, kita tidak boleh over prejudice ataupun over prasangka. Bagaimanapun statusnya masih seorang tersangka. Ya, sebuah persangkaan, sebuah prasangka itu walaupun katanya ada bukti-bukti dan kemudian saksi-saksi di persidangan yang keterangannya memberatkan posisi klien Anda. Ya, tentunya itu kaitan dengan seseorang yang dalam proses itu yang sedang didakwa, bukan seorang Setia Novanto yang sedang didakwa. Ini yang saya katakan, kita harus tempatkan posisi Pak Setia Novanto sesuai dengan posisinya. Soal bagaimana pembuktiannya, itu soal nanti. Jadi hemat saya, kita tidak boleh dalam posisi over prejudice ataupun over prasangka. Sesuai dengan tingkatannya saja. Siapa menurut Anda yang over prejudice, over prasangka siapa, Mas Firman? Ya, karena sudah ada pandangan-pandangan sebagian pihak yang kemudian menjudgment, meminta Pak Setia Novanto mundur dan sebagainya. Padahal status tersangka itu belum menentukan apa-apa dan segalanya. Karena penyidikan itu tidak menentukan kesalahan seseorang. Penyidikan itu hanya menentukan bahwa ada proses seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Soal pembuktiannya, soal kesalahannya masih ongoing dalam proses peradilan. Saya ingin minta kemudian Tama Anda ICW memantau intens kasus ini dalam persidangan. Betul tadi dikatakan persidangannya sih sidang 2 terdakwa yang berbeda.
Walaupun nama Setia Novanto kerap disebutkan dalam dakwaan, kerap disebutkan di tuntutan, kerap disebutkan dalam keterangan saksi-saksi yang diperiksa. Apa temuan Anda yang memang menyangkut kliennya Mas Firman ini? Sebetulnya itu hasil pemantauan ya. Jadi sementara kita memang belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan karena besok hari Kamis itu baru pembacaan putusan. Jadi Pak Irman, Pak Sugiarto itu akan dibacakan putusannya besok. Apa yang disampaikan oleh Mas Febri tadi tentu akan diuji nanti di sana. Apakah itu menjadi fakta-fakta sidang yang dikutip oleh hakim menjadi bukti atau tidak. Nah kemudian yang kita lihat sebenarnya kalau fokus ya pertanyaannya kepada Pak SN sebagai tersangka misalnya. Apa yang ada di sana? Memang ada beberapa yang kita lihat dalam kesaksian-kesaksian itu disampaikan di sana. Yang bicara misalnya soal uang yang dibagikan. Kemudian pertemuan dengan Pak Setia Novanto dengan pihak-pihak tertentu. Jadi saksi, memang dari belasan saksi yang kita lihat ada juga yang membantah, termasuk Pak Setia Novanto sendiri. Tapi ada beberapa saksi juga yang membenarkan soal pertemuan-pertemuan. Sepertinya misalnya pertemuan di Hotel Grand Mulia, terus kemudian juga ada lagi pertemuan-pertemuan di tempat lainnya. Bahkan misalnya soal pesan yang disampaikan kepada Budiah sebagai salah satu saksi. Kalau nanti ketemu jangan bilang kenal saya misalnya. Yang disampaikan via Prof. Judan misalnya itu kan juga disampaikan. Jadi beberapa saksi. Oke, biar pemirsa clear. Jadi disebutkan SN atau Setia Novanto berpesan kepada saksi. Kepada saksi agar tadi misalnya kalau Budiah tolong sampaikan kepada Pak Irman. Kalau ditanya bilang nggak kenal saya. Dan pada saat Pak Irman disampaikan Pak Irman sudah tersangka pada waktu itu. Jadi ada pesan? Ya, itu pesan. Jadi memang beberapa itu yang muncul. Lagi-lagi itu kesaksian Sebelum saya break saya harus tanya. Itu kemudian muncul di persidangan. Bahwa Setia Novanto mengatakan jangan ngaku kenal saya ya. Setelah pariwara dijawab, tetaplah di Mata Najwa. Nasib Setia Novanto kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh